banyak lagi bencana-bencana besar juga terjadi di akhir tahun ini. Kenapa? Karena kemaksiatan itu berkumpul di akhir tahun ini. Maka wajib bagi kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Pertama, di hati kita harus mengingkari semua bentuk kemaksiatan dan kemungkaran yang terjadi di akhir tahun ini. Khususnya kemungkaran yang terbesar adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Perayaan yang mereka sebut sebagai perayaan kelahiran anak Tuhan, waliyadzubillah. Ini sangat bertentangan dengan akidah kita. Di hati wajib kita mengingkari. Kemudian secara lisan dan perbuatan wajib kita memberikan peringatan kepada keluarga kita, orang-orang terdekat kita. Jangan sampai ikut kepada perayaan tersebut. Jangan juga memberikan selamat, ucapan selamat. Ya. Ini dosa besar, dosa. Jika ada orang Islam meyakininya, itu bisa mengeluarkan dia dari Islam. Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak dan dia juga tidak memiliki orang tua, tidak diperanak. Ini dalam surat Al-Ikhlas. Kenapa surat Al-Ikhlas ini dinamakan surat Al-Ikhlas? Al-Ikhlas artinya kemurnian. Karena surat ini murni berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu sifat Allah yang disebutkan dalam surat yang mulia ini adalah bahwasanya Allah Tabaraka wa taala menyucikan dirinya, membersihkan dirinya dari sifat memiliki keturunan, memiliki anak. Karena kalau kita katakan Allah Tabaraka wa taala memiliki anak, berarti dia butuh kepada anak, butuh kepada makhluk, butuh kepada pasangan, butuh kepada istri, na'udzubillah. Sementara kita tahu salah satu nama Allah adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu, yang maha sempurna kehidupannya. Sifat hidupnya maha sempurna. Tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Itu sifat hidup Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau dia dilahirkan berarti ada awalnya. Al-Qayyum, dia yang menjadikan segenap makhluk itu ada dan berdiri. Sementara dia, Allah Subhanahu wa taala, berdiri sendiri tanpa ada yang membantunya untuk berdiri dan hidup. Kalau kita katakan na'udzubillah Allah itu punya anak, berarti Allah wa ta'ala butuh kepada makhluk, dan ini bertentangan dengan sifatnya Al-Qayyum. Dia berdiri sendiri, tidak butuh kepada makhluk. Justru makhluklah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga makna dari nama dan sifat Allah As-Samad, pemilik kesempurnaan di semua sifatnya. Dan dia dibutuhkan oleh segenap makhluk, sementara dia sedikit pun tidak butuh kepada makhluk. Kalau kita mengatakan Allah punya anak, berarti dia butuh kepada anak, berarti dia butuh kepada makhluk. Makanya Allah murka sekali ketika ada sebagian manusia mengatakan bahwasanya Allah punya anak. Bagi manusia, bagi makhluk itu sifat sempurna, punya anak itu sifat sempurna. Tapi bagi Allah itu adalah sifat kurang, sifat naqs, sifat ketidaksempurnaan. Ya. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Mereka orang-orang kafir, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, mereka mengatakan Allah punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian sudah datang dengan ucapan yang sangat mungkar. Takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda. Hampir-hampir gara-gara ucapan itu langit pecah, bumi hancur, gunung-gunung juga hancur. Hampir-hampir kalau Allah tidak jaga. Ya, sehingga berdasarkan ayat yang mulia ini besar sekali korelasinya
syukuran di akhir tahun itu erat hubungannya dengan musibah dan bencana-bencana besar yang sering terjadi di akhir tahun, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti itu. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Kenapa? Hampir-hampir langit pecah, hampir-hampir bumi dan gunung hancur lebur. An da'u lirrahmani walada. Gara-gara mereka mengatakan Allah punya anak. Maka supaya kita selamat, wajib bagi kita untuk mengingkari di dalam hati, kemudian memberikan nasihat, ya, peringatan kepada keluarga kita, tangga kita, kerabat kita, anak-anak kita. Jangan sekali-kali ikut, apalagi menyaksikan perayaan tersebut itu mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga mengucapkan selamat. Tidak boleh sama sekali. Bagaimana menurut jamaah kira-kira kalau kita mengucapkan selamat berzina, selamat mabuk, selamat mencuri? Kira-kira bagaimana sikap kita? Marah kita kan? Nah, dosa mengatakan Allah punya anak jauh lebih besar daripada dosa berzina, dosa mencuri, dosa mabuk, dosa membunuh bahkan. Ya, kalau kita tidak bisa menerima ucapan selamat atas zina, mencuri, mabuk, maka tidak bisa kita menerima ucapan selamat atas perayaan kelahiran anak Tuhan, seperti kata sebagian orang. Nah, ini mukadimah yang pertama penting yang sampaikan.